Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan tertulis dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hati kegelapan. Demikian firman Tuhan. Allah adalah gembala yang baik. Jemaat yang baik hati mendengar kata gembala, bisa saja kita tiba-tiba mengingat Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau lagu yang ramah dalam telinga kita, Kidung Jemaat nomor 415, gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Yang kita bayangkan adalah bagaimana Allah menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Dia adalah gembala yang baik. Bagaimana gembala yang baik menuntun domba-dombanya, seperti itulah Allah. Bagaimana seorang gembala tahu apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya, seperti itulah Allah. Dan bahkan gembala yang baik itu akan menuntun domba-dombanya, bukan hanya sewaktu dombanya berjalan mengikuti gembalanya, tetapi ketika domba-domba itu tersesat, gembala yang baik akan menuntun ke jalan yang benar. Gembala itu tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat. Kalau gambarannya Allah itu seperti seorang gembala, maka siapakah yang dituntun oleh gembala itu? Domba-domba itu adalah saya, kamu, dan kita semuanya. Kita yang percaya kepada tuntunan Allah, kita adalah domba-dombanya. Bagaimana dengan domba-domba yang tersesat? Ya, saya, kamu, kita semua terkadang juga mau berjalan di jalan yang tidak ditentukan oleh Allah. Artinya kita menyimpang, kita tersesat. Seperti itulah kehidupan domba yang tersesat yang dituntun oleh gembala yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara garis besar dalam Yehezkiel pasal 34 ini, LAI memberi judul Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Dan Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai gembala supaya setiap orang yang juga diberi wewenang menjadi pemimpin, seolah seperti gembala yang hidup di dunia ini. Kita harus ingat, orang yang mau menjadi pemimpin, hidupnya harus mau dipimpin. Orang yang mau jadi gembala, dia harus mau terlebih dahulu digembalakan. Siapakah gembala yang sejati itu? Yaitu hanya Allah semata. Sewaktu masa kepemimpinan Nabi Yehezkiel, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang tersesat, yang tidak menyembah Allah, bahkan tidak menyukai siapapun yang menyembah Allah, sehingga mereka ini berusaha menghasut orang-orang supaya tidak menyembah Allah Israel itu sendiri. Namun sebagai seorang gembala, Allah menunjukkan jati dirinya. Ia tidak membiarkan dombanya tersesat. Ia terus mencari, meskipun dombanya ini tercerai dari kawanan domba yang ada. Artinya
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau hidup kita pada saat ini tidak lagi berjalan di jalan yang benar, kita lari dari persekutuan atau kita lari dari perintah Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan dan Tuhan juga mau menuntun kehidupan kita. Marilah sadari perbuatanmu, karena Allah yang akan menuntun kehidupanmu, mengenal jalan yang benar dan mau dituntun untuk berjalan di jalan yang benar. Sembahlah Dia, gembala yang baik bagi setiap domba-dombanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, gembala kami yang baik, terima kasih untuk tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memelihara hidup kami, jasmani dan rohani kami. Tetaplah Engkau sebagai pemelihara di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati.